Di sini saya akan membuat proyek di MATLAB dengan logika Fajri Mamdani dalam penentuan prestasi belajar siswa. Di sini kita ada 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel input dan 1 output. Inputnya itu terdiri dari 1 gaya belajar visual, 2 gaya belajar auditorial, dan 3 gaya belajar kinestetis. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi MATLAB. Di sini kita ketikkan Fajri, enter. Di sini masih terdapat 1 variabel, jadi kita akan menambahkan variabel lainnya. Klik edit, lalu add variable, lalu input. Untuk selanjutnya kita akan melakukan hal seperti itu, edit, add variable, lalu input. Di sini sudah terdapat 3 variabel, input pertama, input kedua, dan input ketiga. Jadi kita akan ubah nama input pertama menjadi gaya belajar visual. Lalu untuk variabel input kedua, kita akan ubah namanya menjadi gaya belajar auditorial. Lalu untuk variabel input ketiga, kita akan ubah namanya menjadi gaya belajar kinestetis. Jadi di sini kita sudah mengubah nama dari 3 variabel. Lalu kita akan mengubah variabel output. Kita akan ubah namanya menjadi prestasi siswa. Lalu kita kembali ke variabel gaya belajar visual. Kita klik 2 kali. Lalu di sini sudah terdapat variabel lainnya. Di sini sudah terdapat MF1, MF2, dan MF3. Kita akan ubah namanya menjadi MF1 menjadi rendah, MF2 menjadi sedang, MF3 menjadi tinggi. Lalu kita ubah range-nya menjadi 75. Di sini kita akan kembali ke rendah. Kita akan ubah paramnya menjadi negatif 30, 0, dan 50. Lalu kita akan ke sedang. Kita ubah paramnya menjadi 50, 60, dan 70. 50, 60, dan 70. Lalu selanjutnya ke tinggi. Kita akan ubah paramnya menjadi 40, 75, dan 105. Oke, kita lanjut ke variabel berikutnya. Di sini masih terdapat MF1, MF2, dan MF3. Kita akan ubah namanya kembali menjadi rendah. MF2 sedang, dan MF3 tinggi. Lalu kita akan ubah range-nya menjadi 75. Di sini kita kembali ke rendah. Kita akan ubah paramnya menjadi negatif 30, 0, dan 50. Lalu kita lanjut ke sedang. Kita akan ubah paramnya menjadi 50, 60, dan 70. Selanjutnya ke tinggi, kita akan ubah paramnya menjadi 40, 75, dan 105. Oke, lalu kita ke variabel selanjutnya. Kita akan ubah MF1, 2, dan 3-nya. Kita akan ubah namanya menjadi rendah, MF2 menjadi sedang, dan MF3 menjadi tinggi.
Lalu kita akan ubah range-nya menjadi 75. Selesai, kita kembali ke rendah. Kita akan ubah parameter menjadi negatif 30, 0, dan 50. Lalu selanjutnya ke sedang. Kita akan ubah parameter menjadi 50, 60, dan 70. 50, 60, dan 70. Lalu selanjutnya ke tinggi. Kita akan ubah parameter menjadi 40, 75, dan 105. Selesai. Lalu kita akan masuk ke variabel output. Di sini masih terdapat 3 variabel, tapi kita mempunyai 2 variabel, jadi kita akan hapus semua variabel yang ada di sini. Lalu kita akan buat variabel yang baru. Klik edit, klik add mfsays, dan number of ms. Kita akan pilih 2. Oke. Kita akan ubah nama mf1 menjadi buruk, mf2 menjadi baik. Lalu range-nya akan kita ubah menjadi 100. Oke. Di sini untuk buruk kita akan buat params-nya menjadi negatif 100, 0, dan 60. Lalu kita akan ke baik, kita akan ubah parameter menjadi 60, 100, dan 200. 60, 100, dan 200. Selesai. Lalu kita akan menentukan rules untuk setiap masing-masing variabel. Lalu kita klik edit, lalu pilih rules. Jadi di sini kita akan masukkan rules yang pertama. Di sini kita akan masukkan rules yang pertama. Rules yang pertama kita akan masukkan rendah, rendah, dan rendah. Untuk prestasi siswanya akan buruk. Kita akan add rules. Untuk rules yang kedua, rendah, rendah, sedang, rendah, rendah, sedang. Untuk prestasi siswanya buruk, kita tambah. Rules yang ketiga, rendah, sedang, dan tinggi. Rendah, sedang, dan tinggi. Untuk prestasi siswanya tinggi, baik. Untuk rules yang keempat, rendah, tinggi, dan rendah. Rendah, tinggi, dan rendah. Untuk prestasi siswanya buruk. Add rules. Untuk rules yang kelima, sedang, rendah, dan tinggi. Sedang, rendah, dan tinggi. Untuk prestasi siswanya tinggi, baik. Untuk rules yang keenam, sedang, sedang, dan rendah. Sedang, sedang, dan rendah. Prestasi siswanya tinggi, baik. Untuk rules yang ketujuh, sedang, tinggi, tinggi. Sedang, tinggi, tinggi. Untuk prestasi siswa, baik. Add rules. Dan untuk yang ke-8, rules yang ke-8, tinggi, rendah, rendah. Tinggi, rendah, rendah. Buruk. Untuk rules yang 9, tinggi, sedang, tinggi. Tinggi, sedang, tinggi. Prestasi siswa, baik. Lalu untuk rules yang terakhir, yang ke-10, tinggi, 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 dan prestasi siswa tinggi. Di sini kita sudah memasukkan setiap rules. Lalu kita akan menjalankan setiap rules tersebut. Kita akan klik view dan klik rules. Oke. Dari sini kita sudah melihat dari gaya belajar visual itu 37,5, lalu gaya belajar auditorial 37,5, gaya belajar kinestetis 37,5, lalu prestasi siswa 26,2. Lalu kita akan melakukan perbandingan untuk yang berada di MATLAB dan di jurnal.
Jadi yang di jurnal hasil penerapan sistem Fuji program MATLAB Toolbox dengan menginput nilai yang diperoleh prestasi belajar dengan gaya belajar visual 60, gaya belajar auditorial 50, dan gaya belajar kinestetis 70. Kita akan melakukan perbandingan. Di sini kita akan ubah, kita akan tarik gaya belajar visual menjadi 60, gaya belajar auditorial menjadi 50, dan gaya belajar kinestetis 70. Dan prestasi siswanya 83. Di sini kita mendapat perbandingan yang signifikan. Jadi inilah yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.